Salam. Saya senang malam hari ini boleh bersama-sama kembali bertemu dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah dengar bahwa sebelum kita memasuki tahun 2025 ya, ada banyak tokoh-tokoh di dalam dunia ekonomi mengatakan bahwa mereka mengatakan kita akan sulit katanya menghadapi tahun 2025. Ya, memang ada banyak hal yang di tahun 2025 ini adalah sesuatu yang kita berjalan mungkin ada timbul, tenggelam seperti itu ya. Tapi saya bersyukur malam hari ini kita sudah di penghujung tahun 2025 dan kita masih bisa melewati tahun-tahun itu, dan saya percaya kita masih dalam keadaan sehat. Amin. Dan saya merasa bahwa kita adalah orang-orang yang bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh memasuki, kalau Tuhan izinkan ya Bapak Ibu ya, kalau Tuhan izinkan kita tidak tahu, tapi tinggal 1 bulan lebih. 1 bulan lebih kita akan meninggalkan tahun 2025 dan kita akan masuk di tahun 2026. Tapi kalau seandainya kita masih diberikan kesempatan, tadi seperti pujian yang pertama mengatakan bahwa itu adalah anugerah Tuhan. Nah, kemarin kita sudah diberikan kesempatan oleh Guru Injil Pak Nehemia yang berbicara tentang bagaimana kita berdoa, bagaimana juga kita memiliki kasih yang semakin hari semakin melimpah-limpah di dalam Tuhan. Nah, kemarin kita sudah diajak untuk bersama-sama jangan mengabaikan doa, jangan mengabaikan ibadah, jangan mengabaikan perbuatan sekecil apapun. Kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa boleh memperhitungkannya di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat firman Tuhan Bapak Ibu. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus ya, 1 Petrus pasal yang ketiga. Kita akan baca dari ayat 13 sampai ayat yang ke-15 Bapak Ibu. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca firman Tuhan ini saling bertanggapan. Nanti di ayat 15 kita akan bersama-sama merespon firman Tuhan ini. Perikop di atas adalah menderita dengan sabar. Ayat 13 berkata, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tanda tanya. Silakan Bapak Ibu. Ayat 15 kita bersama-sama 1, 2. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di ayat 15 ya, ayat 15 itu di situ dikatakan tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi, Bapak Ibu perhatikan, memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini kalau kita melihat ya, saya melihat bahwa di zaman sekarang ya, di zaman sekarang kita adalah orang-orang yang banyak melihat ya dari berbagai media sosial polemik-polemik yang terjadi tentang isu-isu yang berkaitan dengan kekristenan, yang berkaitan dengan agama Kristen, Bapak Ibu. Nah, sebenarnya saya akan melanjutkan khotbah saya ya. Kalau Bapak Ibu ingat ya, di 2 minggu yang lalu saya berbicara tentang tokoh-tokoh perempuan. Saya pengen lanjutkan minggu ini, tapi saya memilih-milih. Saya pikir ini sudah memasuki bulan November dan sebentar lagi kita akan masuki bulan Desember. Saya akan mengajak kita memikirkan tentang isu-isu kekristenan. Bahkan saya juga sudah mempersiapkan di catatan saya seperti itu di laptop. Saya sudah mempersiapkan belajar dari tokoh-tokoh laki-laki juga ya. Begitu banyak tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab di mana mereka sungguh-sungguh mengikut Tuhan seperti itu. Dan tapi malam hari ini Bapak Ibu, saya akan membahas tentang isu ya, tentang isu bagaimana hal yang terjadi di dalam
kehidupan kekristenan. Nah, mungkin bisa tampilkan slide ya. Ini berbicara tentang isu-isu terkini yang dipersoalkan tentang iman Kristen. Tapi Petrus mengatakan tadi, kalau kita mendengar mungkin dari orang di luar sana, ya, mungkin ada banyak orang menghina, kemudian mempertanyakan iman kita. Bahkan kita mungkin mau menjawab, kita ragu seperti itu ya. Maka saya mau katakan kepada kita di ayat 15 itu jelas mengatakan begini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut. Artinya apa, Bapak Ibu? Ketika banyak orang kalau disinggung ya, kalau diimpit agamanya sedikit, mereka kadang-kadang marah seperti itu ya. Kadang-kadang mereka kecewa, kadang-kadang mereka membela iman mereka. Tapi saya mau katakan kepada kita sebagai orang Kristen, tentu kita akan belajar bagaimana kita merespon orang-orang yang di luar sana ketika mereka mempertanyakan iman kita sebagai orang Kristen. Maka oleh sebab itu, di situ dikatakan harus dengan lemah lembut. Artinya kita nggak perlu gontok-gontokan, perang mulut, kemudian kita gara-gara agama kita kemudian kelahi seperti itu ya. Nah, tapi malam hari ini saya akan mengajak kita berbicara tentang isu-isu terkini yang dipersoalkan tentang iman Kristen. Maka di situ problem atau masalah itu adalah berbicara tentang aktivitas polemik ya yang terjadi di media sosial itu terhadap iman Kristen, baik di Facebook kah, di TikTok dan sebagainya. Bapak Ibu, ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita bertanya-tanya atau kadang-kadang kita meragukan iman kita sendiri. Maka malam hari ini begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang telah saya siapkan, tapi kalau bisa ada 5 pertanyaan malam hari ini yang akan kita jawab bersama-sama. Next, kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, pertanyaan kita adalah ini tuduhan yang pertama. Misalnya begini Bapak Ibu, ada tuduhan orang, Yesus tidak pernah mengaku aku adalah Allah. Coba tunjuk ayatnya. Nah, ini pertanyaan pertama yang mungkin Bapak Ibu akan dengar di luar sana. Oh, orang bilang Yesus itu nggak pernah bilang dirinya Allah. Nah, itu kita akan jawab malam hari ini. Mungkin yang kedua lagi, tuduhan yang kedua adalah Yesus baru diangkat menjadi Tuhan dalam Konsili Nisea. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak tahu Konsili Nisea ini, zaman bapak-bapak gereja mereka bermufakat, ada pertemuan di sebuah gedung seperti itu ya. Mereka memutuskan apakah Yesus itu sederajat dengan Tuhan atau dia adalah manusia ciptaan seperti itu ya. Maka terjadilah di Konsili Nisea itu di tahun 325 Masehi. Nah, itu tuduhan yang kedua. Nah, tuduhan yang ketiga adalah Yesus mengalami dan melakukan hal-hal yang dilakukan manusia, misalnya lahir, lapar, haus, tidur, dan berdoa dan mati. Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia berdoa? Seperti itu ya. Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia bisa lapar? Kenapa dia bisa lahir dari seorang manusia? Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin seputar tentang isu-isu kekristenan. Dan yang keempat adalah, tuduhan yang keempat, Allah tidak beranak dan diperanakan. Jadi bagaimana bisa Yesus adalah anak Allah? Nah, ini juga dipertanyakan Bapak Ibu di dalam iman kekristenan ya. Kemudian yang kelima adalah Yesus sendiri mengatakan bahwa dia diutus Bapa dan Bapa lebih besar daripada dia. Kalau berbicara diutus kan berarti Yesus itu mungkin bisa dikatakan rendah daripada Bapa. Dan kita akan belajar rendah dalam konsep apa seperti itu. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, kita akan jawab pertanyaan 5 ini. Kalau bisa ya 30 menit saya pakai waktu untuk kita sama-sama memikirkan tentang 5 pertanyaan ini yang harus kita akan jawab di dalam kehidupan kita. Next, kita akan jawab yang pertama adalah, lanjut, tentang ini ya. Yang pertama, Yesus tidak pernah mengaku aku adalah Allah. Coba tunjuk ayatnya. Bapak Ibu, kalau ditanya seperti ini ya, coba tunjuk ayatnya. Mana Yesus ngaku adalah Allah? Maka Bapak Ibu bisa menjawab dengan yang pertama adalah begini. Iman kekristenan itu didasarkan pada seluruh Alkitab dan bukan hanya kata-kata Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Kata-kata Petrus, Paulus atau tokoh-tokoh lain yang tercantum di dalam Alkitab itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang bersaksi yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Nah, kalau misalnya
di luar sana, misalnya ada agama lain yang mengatakan Yesus itu bukan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mau percaya kepada agama-agama yang di luar sana, atau percaya kepada saksi mata dan murid-murid Tuhan Yesus seperti misalnya Petrus, kemudian Paulus dan tokoh-tokoh lain ya yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah? Dan jawaban yang kedua adalah tidak logis ya, tidak logis kalau misalnya Yesus barulah Tuhan Allah atau Allah jika ia mengatakannya secara langsung. Misalnya begini Bapak Ibu, misalnya saya ambil contoh, saya katakan bahwa ibu itu nggak perlu misalnya mengatakan, wah istri contoh itu, saya ini adalah istri contoh. Dia nggak perlu mengatakan seperti itu. Cukup Bapak Ibu tahu bahwa kami sudah tinggal bersama, sudah melayani bersama, hidup bersama, dan kata-kata orang kami adalah suami istri. Jadi nggak perlu ibu itu mengatakan, wah saya ini istri contoh, orang semua sudah tahu. Maka saya mau katakan juga tidak logis kalau misalnya Yesus barulah Tuhan Allah jika ia mengatakannya secara langsung dari mulut dia sendiri. Nah, itu yang kedua jawabannya Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah pembalikan. Nah, kita balik Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan orang, Yesus tidak pernah mengaku aku adalah Allah, coba tunjuk ayatnya. Dan yang ketiga kita bisa pembalikan, Yesus tidak pernah menyangkali bahwa dia adalah Tuhan. Jadi Yesus juga tidak pernah mengatakan dia bukan Tuhan. Nanti mereka akan bingung sendiri dan mereka tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan ini, karena memang Yesus sendiri juga tidak pernah mengatakan bahwa dia bukan Tuhan ya. Nah, ini jawaban yang ketiga, tetapi jawaban yang keempat dan yang keempat kita lihat next. Yang keempat, di situ dikatakan Bapak Ibu, sekali lagi Yesus tidak pernah mengaku aku adalah Allah, coba tunjuk ayatnya. Maka kalau kita lihat di sini, di bagian yang keempat yang harus kita jawab adalah dia mengatakan dia adalah Tuhan. Mana ayatnya? Ini ayatnya Bapak Ibu. Ayatnya di sini. Misalnya Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Ada Tuhan di situ Bapak Ibu. Dan kamu itu tepat. Di Yesus bilang kata kamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang yang mengatakan mana ayatnya, ini ayatnya, itu satu. Yang kedua adalah, yang kelima, rasul-rasul menyatakan bahwa dia adalah Tuhan Allah. Maka Yohanes pasal 1 ayat 1 yang kita baca tadi adalah, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ini ayatnya, yang kedua. Dan yang ketiga adalah, kita bisa lihat di dalam Thomas, dikatakan bahwa Yohanes pasal 20 ayat 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang yang meragukan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, maka sekali lagi Bapak Ibu, jangan percaya perkataan orang yang misalnya agama tetangga kita. Agama tetangga kita itu mereka baru muncul di abad yang ke-6, abad yang ke-7, dan kita sudah masuk, kita ada di abad yang pertama. Dan itu adalah mencerminkan bahwa kita lebih dahulu daripada mereka. Nah, oleh sebab itu saya mau katakan bahwa kalau ada orang yang meragukan, yang bertanya tentang iman kita sebagai orang Kristen, kita jawab begini, tapi dengan lemah lembut, jangan sampai menjadi pertengkaran di dalam kehidupan kita. Nah, ini tuduhan yang pertama yang banyak orang katakan, Yesus tidak pernah mengaku aku adalah Allah. Coba tunjukkan ayat. Maka jawabannya ada 1, 2, 3, 4 dan 5 poin. Bapak Ibu bisa jawab. Dan yang kedua Bapak Ibu, tadi dikatakan begini, pertanyaan yang kedua, next. Pertanyaan yang kedua, tuduhan yang kedua, ya, ini tuduhan yang kedua. Yesus baru diangkat menjadi Tuhan dalam Konsili Nisea tahun 325. Jawabannya Bapak Ibu. Nah, di dalam PL, Yesus atau Kristus bahkan sudah disebut sebagai anak Allah. Maka Bapak Ibu perhatikan, kalau misalnya di dalam Natal ya, di dalam Natal kita selalu singgung ayat ini. Bapak Ibu perhatikan, anak mana yang baru lahir sudah disebut menjadi Bapa yang kekal, Raja Damai? Anak mana? Kalau dia bukan Tuhan, kalau dia bukan betul Allah seperti itu. Maka di situ dikatakan dalam Perjanjian Lama, zaman Nabi Yesaya pun Kristus bahkan sudah disebut sebagai Allah. Karena kita bisa lihat dari ayat ini bahwa di situ dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Bapak Ibu, ada anak kita disebut, oh penasehat ajaib, baru lahir ada? Nggak ada Bapak Ibu. Tetapi Yesus itu zaman PL sudah dikatakan bahwa dia penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Nggak ada anak kita disebut Raja damai kalau dia bukan Allah. Bapak Ibu, saya sekali lagi mengatakan kepada kita, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus baru diangkat menjadi Tuhan dalam Konsili Nisea, itu nggak benar. Yang benar adalah, sekali lagi, zaman PL pun Yesus itu sudah disebut Allah. Kemudian waktu lahir Yesus sudah disebut sebagai Tuhan. Bapak Ibu perhatikan di dalam Lukas. Di situ dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mana ada juru selamat lahir di kota Daud kalau dia bukan Allah? Maka saya mau katakan kepada jemaat, sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada orang mempertanyakan tentang isu-isu iman kekristenan kita, maka kita harus menjadi orang yang memiliki kebijaksanaan untuk menjawab, tapi dengan lemah lembut, seperti yang Petrus katakan, supaya kita tidak menjadi orang yang sama bebalnya seperti orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, tuduhan yang ketiga, ya, ini yang jawaban yang ketiga, ya. Rasul-rasul menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah. Bapak Ibu perhatikan, ayat ini begitu banyak saya cantumkan, ya. Kalau kita buka satu-satu, ini bisa 1 jam lebih, bisa 2 jam lebih Bapak Ibu. Maka kita untuk mempelajari hal-hal demikian memang kita perlu waktu, ya, perlu waktu yang banyak. Tapi saya cukup menunjukkan ayat-ayat ini bahwa rasul-rasul menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah, ya. Nah, yang keempat adalah bapak-bapak gereja pra-Nisea sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Allah atau Tuhan. Nah, ini dari bapak-bapak gereja juga sudah mengatakan. Kemudian yang kelima adalah Konsili Nisea hanya menegaskan apa yang telah dipercaya oleh gereja, bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sederajat dengan Allah Bapa, sederajat dengan Allah Roh Kudus. Nah, itu yang harus kita mengerti di dalam keimanan kita sebagai orang-orang Kristen. Dan yang ketiga adalah tuduhan yang ketiga Bapak Ibu. Ini tuduhan yang ketiga, ya. Yesus mengalami dan melakukan hal-hal yang dilakukan manusia. Nah, ini sekali lagi, lahir, lapar, haus, tidur, berdoa, dan lain-lain. Jawabannya apa? Orang yang bertanya, mana mungkin Allah bisa keluar dari seorang perempuan? Itu kalau orang lahir dari seorang perempuan, pasti dia bukan Allah. Nah, Bapak Ibu ingat, ya, ingat bahwa Allah itu adalah kasih, dia adalah Allah yang adil. Maka di situ dikatakan upah dosa ialah maut. Satu kecil dosa pun Bapak Ibu nggak diterima di sorga. Maka sekali lagi, kalau kita mau melihat Yesus adalah Allah dan manusia, kenapa dia jadi manusia? Nah, kenapa dia adalah Allah? Allah jadi manusia. Nah, karena memang dosa itu adalah upahnya adalah maut. Maka dosa itu bisa selesai kalau ada yang menebus. Dosa itu harus selesai kalau ada yang bisa dikorbankan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kita melihat di dalam kehidupan ini, syarat untuk bisa selamat itu karena Allah itu kasih, selain adil, dia menghukum dosa yang sekecil apapun tidak bisa masuk surga. Maka dia juga adalah Allah yang kasih. Maka syaratnya harus ada 2. Yang pertama harus manusia, yang kedua harus suci, ya. Perhatikan Bapak Ibu, syaratnya harus 2. Yang pertama harus manusia yang menebus, karena yang jatuh berdosa itu adalah manusia. Yang kedua harus suci. Cari manusia banyak Bapak Ibu, cari orang hebat banyak, cari orang yang berkedudukan tinggi banyak di dalam dunia ini, tapi cari orang yang suci tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada satu manusia pun yang suci di dalam dunia. Maka kalau Allah itu kasih, maka harus Allah sendiri yang harus menjelma jadi manusia, menambahkan daging. Maka di dalam pengakuan iman rasuli Bapak Ibu, yang kemarin juga disinggung, kita itu nggak salah, kebangkitan daging itu nggak salah. Memang Allah itu menambahkan daging
kalaupun diganti misalnya kebangkitan tubuh, kebangkitan orang mati, itu juga nggak masalah. Kebangkitan daging itu juga benar. Maka saya tidak mau memperdebatkan hal-hal demikian. Maka oleh sebab itu saya mau katakan bahwa Yesus adalah Allah dan Dia menjelma atau natal, lahir untuk menjadi manusia. Ya, maka oleh sebab itu dikatakan, Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita adalah Yesus adalah Allah dan juga adalah manusia. Maka disebut Allah 100%, manusia 100%, atau Allah sejati atau manusia sejati. Maka Bapak Ibu, yang lapar itu siapa? Manusianya. Yang haus itu siapa? Manusianya. Yang tidur itu siapa? Manusianya. Lalu kalau Yesus adalah Tuhan, Yesus berdoa kepada siapa? Yesus berdoa kepada siapa? Nah, ini kalau misalnya orang tanya, Yesus kok berdoa? Kok dia Allah? Kok dia berdoa ya? Nah, Bapak Ibu ingat bahwa Yesus berdoa sebagai manusia kepada pribadi pertama, yaitu Allah Bapa. Maka ketika Yesus berdoa, dia serahkan nyawa. Maka dia berdoa kepada Allah Bapa. Maka itu jawabannya. Maka di situ dikatakan ini begitu banyak ayat yang kalau saya tunjukkan juga malam hari ini, Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang panjang sekali. Maka di sini kealahan dan kemanusiaan itu tidak boleh saling meniadakan. Maka Bapak Ibu ya, kita heran ya waktu Yesus inkarnasi. Kan kealahan dan kemanusiaan ini tidak bercampur ya, dalam arti mereka itu bisa terlihat fungsi mereka masing-masing seperti itu ya. Waktu kealahan dan kemanusiaan itu tidak boleh saling meniadakan, maka kadang-kadang kealahan muncul, kemanusiaannya muncul. Waktu dia lapar, itu kemanusiaannya muncul. Waktu dia haus, itu kemanusiaannya muncul. Waktu misalnya dia mengatakan dia lelah, dia capek, itu kemanusiaannya muncul. Tapi Bapak Ibu, ketika dia berjalan di atas air, kemanusiaannya bukan. Dia bisa berjalan di atas air, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa membangkitkan orang mati, dan itu pasti bukan manusia, pasti dia adalah Allah. Maka sekali lagi saya mau katakan kepada jemaat, kealahan dan kemanusiaan tidak boleh saling meniadakan. Maka kalau ditanya seperti ini, Yesus mengalami dan melakukan hal-hal yang dilakukan manusia, lahir, lapar, haus, tidur, berdoa, dan mati. Maka jawabannya yang pertama adalah Yesus adalah Allah dan manusia. Dan yang kedua adalah kealahan dan kemanusiaan tidak boleh saling meniadakan. Dan ini yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat begini. Yang keempat adalah tuduhan begini, Bapak Ibu. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi bagaimana bisa Yesus adalah anak Allah? Ada satu tokoh mengatakan, kalau anak gubernur, apakah dia gubernur? Bukan. Kalau anak bupati, apakah dia bupati? Bukan. Kalau anak presiden, apakah dia presiden? Bukan. Nah, kalau kita balik lagi Bapak Ibu, kalau anak monyet, apakah dia monyet? Monyet. Kalau anak manusia, apakah dia manusia? Manusia. Maka ini adalah cara pikir agama-agama lain yang betul-betul bebal, Bapak Ibu. Maka kita bukan berbicara tentang anak Allah tidak boleh dipahami secara biologis, Bapak Ibu. Bukan misalnya kita berkata, oh kalau dia anak berarti dia bukan Allah. Bukan. Maka kalau kita sering mendengar pembicaraan begini, anak tangga ada mamanya, anak kunci ada ibunya. Anak kunci, anak tangga ada ibunya? Nggak ada, itu hanya sebuah kiasan bahasa. Tapi zaman orang Yahudi, Yesus lahir di bangsa orang Yahudi. Anak Allah artinya itu setara dengan Allah, sama dengan Allah. Maka saya mau katakan kepada kita adalah anak Allah tidak boleh dipahami secara biologis. Maka kalau anak gubernur pasti bukan gubernur secara biologis, anak bupati pasti bukan bupati secara biologis. Tapi Bapak Ibu, anak monyet apakah bukan monyet? Monyet. Anak manusia apakah bukan manusia? Manusia. Maka kata-kata yang seperti ini harus kita bisa jawab seperti ini Bapak Ibu. Dan yang kedua saya mau katakan adalah
Yesus anak Allah artinya, sekali lagi Bapak Ibu perhatikan, ini yang biar nanti kalau kita memahami iman kekristenan, konsep di dalam Natal itu nggak salah. Yesus anak Allah artinya ia menyatakan kesatuan hakikat. Hakikat itu artinya apa? Esensinya, dasarnya, bahwa dia adalah Allah. Maka di situ dikatakan hakikat dengan Bapa itu setara, dengan Roh Kudus itu setara. Tetapi sekali lagi di dalam pribadi, ya, pribadi Yesus lahir ke dalam dunia itu mengatakan bahwa dia adalah Allah yang diutus oleh Allah Bapa. Maka ini yang keempat ya, bahwa ia menyatakan bahwa kesatuan hakikat dengan Bapaknya, bukan berbicara tentang biologis ini Bapak Ibu ya. Kalau Allah tidak beranak dan diperanakan, jadi bagaimana bisa Yesus adalah anak Allah? Sekali lagi saya mau katakan bahwa kita nggak memahami itu secara biologis ini, tapi kita memahami bahwa anak Allah artinya sama dengan Allah, karena budaya orang di sana dulu mengatakan bahwa itu adalah kesetaraan secara hakikat ini. Ada kesatuan, maka kita percaya satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Allah hakikatnya, tapi pribadinya ada Allah Anak, Yesus, Allah Bapa, kemudian ada Roh Kudus. Yang tiga pribadi itu adalah berbeda. Bapa bukan anak, anak bukan Bapa, Yesus bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa. Dan itulah yang sekali lagi saya mau katakan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi bagaimana Yesus adalah anak Allah. Dan tuduhan yang kelima Bapak Ibu, ini yang terakhir. Ya, ini yang terakhir. Banyak orang berkata begini, Yesus sendiri mengatakan bahwa dia diutus Bapa. Bapa lebih besar daripada dia. Nah, kalau Bapak Ibu ingat ya, ajaran ini dulu pernah mengatakan Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Ya, ajaran ini dia bilang Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Maka pada waktu itu jam ini seorang yang besar Bapak Ibu, pendeta yang besar, sekarang lagi kena stroke. Sekarang kalau tidak salah sudah lama kena stroke, sekarang tidak muncul lagi di media. Tapi ini adalah tokoh teologi yang sangat besar di zaman kita. Dia mengatakan bahwa kalau Yesus itu sendiri bahwa mengatakan dia diutus Bapa, pasti Bapa itu lebih besar daripada Yesus. Maka Yesus itu adalah ciptaan pertama. Maka inilah pandangan yang diperdebatkan zaman dulu ya, beberapa tahun yang lalu. Dan ini orangnya masih hidup Bapak Ibu, tapi sekarang kena stroke ya. Nah, jawabannya adalah Bapak Ibu ini, berbicara mengutus. Ya, berbicara mengutus itu adalah mengutus, diutus itu persoalan yang tugas ya, persoalan ini tugas karya dan bukan persoalan hakikat. Jadi Yesus dalam fungsi lebih rendah jadi manusia. Perhatikan, Yesus itu lebih rendah karena secara fungsi utus. Allah Bapa itu nggak pernah jadi manusia, Allah Roh Kudus itu nggak pernah jadi manusia. Dia tetap bertata di sorga, Allah Bapa tetap tinggal di sorga, Allah Roh Kudus tetap tinggal di dalam sorga. Waktu inkarnasi, Yesus sendirilah yang jadi manusia, yang Natal kita peringati. Maka di situ dikatakan berbicara yang diutus itu berbicara tugas, berbicara fungsi. Allah Bapa merencanakan, Allah Anak yang mengeksekusi, yang datang ke dalam dunia, Allah Roh Kudus yang menjadikan semuanya terjadi. Maka Bapak Ibu sekali lagi saya mau mengatakan, kalau ada pertanyaan orang yang seperti ini di dalam iman Kristen, maka kita harus bisa menjawab. Kemudian yang kedua adalah Yesus lebih rendah posisinya dalam karya keselamatan, tetapi tidak lebih rendah di dalam hakikat kealahan. Artinya di dalam esensi kealahannya dia tetap adalah Allah. Dan itu adalah jawaban yang kedua. Kemudian Bapak Ibu sekali lagi saya mau katakan, kalau ada isu-isu ya, isu-isu tentang iman ya, iman kekristenan, maka kita harusnya menjadi orang-orang yang bijaksana. Maka Petrus mengatakan begini Bapak Ibu, Petrus mengatakan bahwa tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah
dengan lemah lembut dan hormat. Bapak Ibu, saya cukup berbicara tentang 5 pertanyaan yang telah kita jawab pada malam hari ini. Sebenarnya kita akan lanjutkan di minggu-minggu yang lanjut. Sebenarnya masih banyak Bapak Ibu, ini begitu banyak saya sudah persiapkan, tetapi kita akan bahas nanti di minggu-minggu yang akan datang. Kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi satu bayangan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah yang hidup, Allah yang masuk akal, Allah yang bisa dibuktikan, bukan seperti misalnya kepercayaan-kepercayaan lain yang mereka sendiri tidak bisa menjawab apa yang menjadi kepercayaan mereka. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu, sambil merespon